Natal Udara Alumni 3B 96 SMP Negeri Sikuntas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Mari kita saksikan. Penciptaan yang dilakukan Allah adalah sungguh luar biasa. Ia menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu semua berawal dari firman yang abadi. Mari kita dengarkan liturgi yang pertama. Bagaimanakah proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah? Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Amin. Kejadian 1 ayat 21 sampai 31. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu.
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Tuhan Allah mengambil manusia yang diciptakannya dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia itu, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya. Perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman ternyata telah dilanggar. Hal ini membuat manusia jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Mari kita ikuti ceritanya lewat liturgi yang kedua. Kejadian 3 ayat 6 sampai 9. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon anggur itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya juga memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan yang ada di taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 13 sampai 18. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kuperbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman Tuhan kepada perempuan itu, "Susah payahlah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan persusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu." Allah tidak mampu melihat manusia hidup terus di dalam dosa. Berasal dari hatinya, ia tergerak oleh belas kasihan yang dalam kepada manusia. Allah ingin manusia hidup dan beroleh keselamatan. Bagaimanakah janji Allah itu terhadap manusia? Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Bangkitlah, mencari teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati,
untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun keruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Mika 5 ayat 1 sampai ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya yang akan kembali kepada orang Israel. Amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Kelahiran Yesus. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapa Raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Marilah kita mendengarkan penuturan Alkitab. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Lukas 2 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 15. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata kepada yang lain,
Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas 2 ayat 16 sampai 20. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Matius pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Matius 2 ayat 6 sampai ke 11. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah dan selidikanlah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teringat saat Natal bersama di kampung halamanku, terkenang wajah mama papa yang aku kasihi. Bertahun sudah kita tak jumpa, hati ini sangat rindu. Tuhan, sertailah mereka. Kini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini.
Oh, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Ini satu lagi tahun berganti di hari hidup kita ini. Adakah kita akan bertemu? Adakah Tuhan? Selangkah saja maut menghampiri pada hidup kita ini. Tuhan, sertailah mereka. Bila ku ingat kembali kasih sayangmu yang telah membesarkan daku, ini rasanya aku kembali pada manisnya masa kecilku dulu. Oh, Mama, selamat Natal Mama. Papa, selamat Natal Papa. Mama, selamat tahun baru. Papa, selamat tahun baru. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Mari kita mendengarkan penuturan Alkitab. Mari kita dengarkan liturgi kelima. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya masih setianya. Liturgi keempat, Mazmur 145 ayat 1 sampai 4. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 5-10. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuliakan Engkau. Amin. Pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji kan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kan beri kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji kan selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji kan beri kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Jehovah debata nami nama bangsa di mana wincang. Madok malaikat kami ahli Tuhan. Terbang menasumurungi di salah asido tolong deruhana menunggu jalan mengaramu-aramu kami di panguluan nam satu hari sadari ona di Tuhan. Toktom dohami Tuhan, madok mulai ate di pakaroni ngulu nami laku kami hanya bahasa ona di Tuhan. Tuhan Jehovah debata nami mengiba kami terbang menasumurungi di area nangro. Tuhan matok-tokmu hanya bahasa tom nami panguluan nam satu tong nama domani kami di Tuhan. Nang di borngin ona di Tuhan di acara nami acara Natal kelas 3B alumni SMP Negeri Sumur Perangkatan 9 alai Tuhan. Nami ada dua acara nami alai Tuhan alai di Julum lebel garon alai Tuhan hima acara Natal di Nalahu merayakan hari hatu bumi alai Tuhan. Hari hatu tubum juru selamat nami si berdua kami alai Tuhan. Alai Tuhan Jehovah marpangiba kami Tuhan alai Tuhan di pernguluannya karungan nami jibin dan sida Tuhan. Kau matok-tong na mga ramoti kami tu dia gaya mangalat ka alai Tuhan. Saya kau matok-tong na menunggu kami tu pada main permarahan ni biar hidup permarahan itu dia alai Tuhan.
Naksong ini keluarga nami biar Tuhan. Tuhan tong satu nami Tuhan, satu tong nama dong nami. Paso-paso mah sutung kuli keluarga nami ini memang nasi dan maringanan ada Tuhan. Ada Tuhan Jehovah. Naksong ini bangsa negara nami Tuhan yang sedang mengalami penyakit COVID-19. Mapagi lo kami Tuhan Jehovah dari bata nami. Kau mau tong nabelio negara nami, nabelio negara nami selesai Tuhan dari Tuhan. Asal dia tani bui Tuhan mengalami mulu nami song nasoma dari Tuhan. Ola dibagas holong duhut pangaran motium oleh Tuhan. Nang dibagas tahun opi Tuhan dinalahu merayakan Natal kami di Tuhan. Karena masa dia sudah dengar Tuhan. Mapagi lo kami Tuhan. Pada umar beda di Tuhan. Leoma pos niroha di kami. Kau tong nama dongani kami oleh Tuhan. Dinalahu madalay mulu namin isung itaw na nalito pwede mo sa paramaran ni dahil na nalito Tuhan Jehovah di bata namin na marabang sa ito na bidyang toktong nang mga leon abisuon nang di pamarita namin ito sumarbiso na sila ito na lamang kong kumi namin akka masyarakat na nalito Tuhan Jehovah di bata namin mangido kami Tuhan dia kageleng namin dia ka namin ito kaya Tuhan kung toktong na madungani paso-paso pertumbuhan dari Tuhan. Nak soalnya kegelengan di bekas persekolahan. Tabay bisuk, tabay parabinaw to alin na sila. Sa marabisuk na sila di Tuhan dinalaho. Madala di sekolah na sila di Tuhan. Sa gabi anak na marabisuk. Di julon namin terutama di julon oleh Tuhan. Tuhan Jehovah di bata namin. Nang natutuan namin binasik na hindi binasik na maringan oleh Tuhan. Humotok-tong namandungani. Paso-paso mga pangulon na paso-paso mga Tuhan parelanan na Tuhan pada waktu permarahan na Tuhan asanggi ari Tuhan kaya masupang niya ng rodi bagas kahipaso untuk lasik ni roha na siya kuya ni Tuhan Jehovah di bata namin nasong ni Tuhan kami na pumun di grup namin ni Tuhan na may di Tuhan paso-paso matungtong grup namin na Tuhan asa makorlas ni roha di kami buhay kami saling mengasih saling tolong menolong baik suka maupun duka oleh Tuhan. Asalam tu kompak na kami Tuhan tetap tahu naneng roh oleh Tuhan. Pada masa kami Tuhan akan asal marlong roha. Aka naneng memula-mula kami oleh Tuhan. Mapagro kami tu oleh Tuhan. Asa gabi grup situruan Tuhan di tengah-tengah namin nang di tengah-tengah ni keluarga namin oleh Tuhan. Tuhan jauh pada bata namin. Perdusan kurang doa kami oleh Tuhan. Jumuro sih saya lupa pangalaw siya namin. Asal nang kami ni kaya kapaso-paso na nagsiganon itu kami kan umar sada-sada. Mulai ati may pasaro namin Tuhan. Tunggu lang mga naik Panginoon namin oleh Tuhan ho manabuto isudin oleh Tuhan. Matanya kami Tuhan dibagas niya namun Tuhan Yesus Kristus. Si Hokok dulu si Bapak kami. Amin.